I think it's time for us Indonesian to learn the Malaysian style. Perbedaan Malaysia sama Indonesia nanti boleh dilihat guys ya. Yuk. Beda banget sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan baru lampu hijau udah tot. Kita tunggu apakah tukar lorong. Nah, secara tidak langsung yang depan itu akan memberi laluan kepada yang belakang yang ingin laju. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, pernah terbayang tak jika di jalan raya tak disediakan traffic light? Ya, lampu merah. Mesti huru-hara kan? Masing-masing nak cepat. Ya kan? Berkejar-kejaran. Betul tak? Yang ni sepatutnya dia punya turn, tapi yang ni pula dia pula yang serobot macam tu. Okey, di dekat Malaysia ni ya selalu kita jumpai di mana-mana tempat, di jalan besar ke, di jalan perkampungan ke, pasti ada traffic light. Betul? Jadi kalaupun traffic light ni rosak, ya saya tengok rakyat Malaysia dia tetap ikut peraturan pemirsa. Tak ada yang serobot-serobot macam itu. Tetap berhati-hatilah dia orang meskipun traffic light itu tengah rosak, ya kan? Dan biasanya kalau traffic light rosak tak memakan masa yang lama. Sebab dulu pernah terjadi masa saya nak hantar anak saya pergi sekolah, traffic light tu rosak tau. So saya tengok tak ada yang berebut, saling bergantian lah untuk jalan macam itu. Jadi di video kali ini saya akan ajak pemirsa untuk membahas macam mana disiplinnya rakyat Malaysia dan juga ada para pengendara di Malaysia ini, terutamanya rakyat Malaysia sendiri ya. Ada beberapa video dan juga ya pengalaman saya langsung yang saya dapat melalui rekaman dashcam di kereta saya mengenai adab orang Malaysia di saat jalan raya. Tapi sebelum itu kita reaction dulu, ada satu video yang telah di-share ya mengenai perbezaan antara Malaysia dan Indonesia. Apakah tu? Jom kita tonton. Malaysia taat peraturan semua. Perbedaan Malaysia sama Indonesia nanti boleh dilihat guys ya. Yuk. Sana meski sudah tak ada mobil, sana diem. Ikut peraturan. Tak ada yang ini ya, serobot ya kan. Indonesia. Di Malaysia. Oke, ini Indonesia. Tengok semua maju. Rang. Semua mau maju, semua. Mana yang satu lampu merah ini? Sidoarjo. Di sini maju, di sana maju, di sana pun mau maju. Semua maju. Yo, serang. Semua maju nih guys, perempatan guys. Di sana mau maju. Di sana Ada sudah maju traffic semua ini. Semua sudah maju sudah. Ada kan? Serang. Ayo kita mama. Semua maju guys. Di sana pun maju, sini pun maju. Cemana ini? Apa ini? Semua maju itu. Polisinya pun tak ada berkutik. Polisinya lari guys. Polisinya lari. Polisi. Cemana ini? Ada pun. Apa? Undang-undang apa lampu ini? merahnya. Ini gara-gara buat SIM satu hari siap. Cak, ini gara-gara buat SIM satu hari siap ini. Gara-gara buat SIM nembak ini. Ini efeknya buat SIM satu hari siap. Buat SIM. Padahal ada lampu merahnya ya. Apakah rosak? Sampai itu kan perempatan ya kan. Ada 4 jalan macam tu. Semua macam saya cakap tadi lah. Huru-hara. Masing-masing nak cepat.
Ya, tak tahu turn mana yang sepatutnya jalan macam tu. Kalau kita tengok tadi di Malaysia, meskipun yang jalan utama tu yang sepatutnya jalan, tapi tak ada kereta, yang sebelah kanan tu dia orang tetap stay, tunggu dia orang punya turn untuk jalan. Terbaik. Lalu lanjutlah kita tengoklah ya ada seorang TikTokers yang dia culture shock lah. Ya, dia membagikan seperti dia teruja menengok keadaan jalan raya di Malaysia dan juga adab-adab pengendara di Malaysia ni. Cium. Aku mau challenge kalian. Kalian bisa dengar nggak suara aneh di belakang aku? Gak ada dong. Padahal ini di lampu merah loh. Tuh. I think it's time for us Indonesian to learn the Malaysian style. If you're Indonesian, save this video because this might be for you. Ada satu unwritten rules yang harus kalian patuhin ketika kalian berkendara, walaupun itu sebenarnya nggak ada tertulis sih di undang-undang apapun sama sekali, which is dilarang klakson. I'm an Indonesian myself, so I can speak for my people. Di Indonesia itu sering banget, belum 5 detik, belum 3 detik bahkan, orang-orang udah pada yang kayak tit, tit. Seolah-olah kendaraan itu nggak butuh timing untuk narik, unless it's an emergency, then it's okay. Don't believe me? Let's take another look. Ini lagi lampu merah nih. Kita lihat ada yang klakson nggak habis ini? Nggak ada loh guys. Nggak ada loh. Sama sekali nggak ada. Oh my god. Hal-hal kecil yang kayak begini nih yang patut kita apresiasi dari negara orang. Dan seharusnya bisa kita contohi sih ke negara kita sendiri. Karena untuk beberapa orang di sini, klakson itu bisa dibilang cukup ofensif lah. Apalagi kalau di lampu merah, itu sama aja kayak kalian bilang, minggir loh. Gimana menurut kalian? Setuju. Di Malaysia ini sangat sensitif ya jika ada orang yang suka-suka membunyikan horn. Ya, macam kalau di traffic light lagi. Ya, selalunya yang saya tengok dekat Malaysia nih, orang-orangnya penuh dengan kesabaran jika di jalan raya lah. Sebab apa? Itu mau jam sepanjang apa dan selama apapun tak ada yang bunyikan horn. Ya, tunggu aja. Pernah saya tanya sendiri dengan husband saya lah. Kenapa tak tekan horn ya? Kenapa orang Malaysia tak tekan horn? Tahu tak? Husband saya jawab, kalau tekan pun apa boleh jalan kah? Macam itu. Ada orang yang bunyikan horn, dia macam say thank you, ya kan, ucap yang tak ada lah yang sampai nak cari gaduh. Memang rasa macam risih tahu, sebab kebiasaan ini pun jadi terikut-ikut. Saya bawa balik ke kampung ya. Kalau dulu saya rasa kalau ada orang dengar bunyikan horn, saya rasa macam biasa saja kan. Tapi sekarang ini orang saya dengar suara horn dia rasa macam tension tau, emosi. Sebab dah terbiasa kan budaya di Malaysia ni yang memang penuh dengan kesabaran, ya kan? Ya, tapi kalaupun ada yang emergency macam tu tadi kan, macam tu je, bukan ada yang suka-suka untuk bunyikan horn. Sikit-sikitin. Kalau itu yang panjang memang cari gaduh lah tu. Jom lanjut lagi ya. Guys ya, selama aku berada di Malaysia ini, aku baru ngeh loh. Aku suka cara orang Malaysia berkendara, mau itu dia mobil, mau itu dia motor. Mereka itu, aku malah nggak pernah sama sekali, sekalipun aku ngedenger suara klakson guys. Bahkan kayak gitu aku nggak pernah gitu. Aku doang yang baru ngeklakson orang. Dan ketika aku ngeklakson kayak gitu, si Ami itu langsung marah-marah. Bang Bima, tak boleh lah jam tuh gitu kan. Aku tanya kenapa nggak boleh kayak gitu. Karena orang di sini tuh nggak ada habit untuk ngeklakson, even itu lagi macet atau apapun jarang banget ngeklakson. Orang yang klakson itu katanya kalau dia nggak lagi marah, pokoknya dia ada masalah pribadi gitu guys. Beda banget sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan baru lampu hijau udah tot, apalagi motor tot. Keren. Benda yang baik tak salah kita ikutin, kita contoh, ya kan? Bukan semua orang suka untuk di hon-hon macam itu.
ya kan. Terkadang dengar suara horn tuh memang macam naik emosi kita, jadi tension kita, betul tak? Oke, saya ingin menunjukkan macam mana adab orang Malaysia jika contoh nih kan dia nak masuk simpang ataupun nak tukar line ya, tukar lorong macam tu. Ini adalah rekaman dari dashcam kereta saya. Ini on the way nak pergi untuk hantar anak saya pergi sekolah lah. Dan tempat on the way nak pergi ke sekolah tu ada jalan yang memang masuk simpang macam itu. So saya ada membagi jalan kepada pengendara lain. Dan macam mana cara dia orang untuk mengucapkan terima kasih? Macam ini. Nampak tak? Masa saya bagi ruang untuk mereka masuk ke jalan ya, mereka memberikan double signal. Ya, itu lampu hazard ataupun lampu emergency lah macam tu. Ya, sebenarnya banyak sangat saya dapati rekaman macam ini. Cuma saya terlupa untuk download. Ya, ini adalah adab orang Malaysia yang saya ketahui dia orang mengikuti atau mencontoh dari negara Jepun. Kalau pemirsa tengok macam mana orang-orang Jepun sana jika diberikan masuk ke simpang macam tu, dia orang akan bagi double signal macam itu pemirsa. So kita nampak di sini orang Malaysia pun tak takut untuk mencontohi hal-hal baik dari negara luar macam itu ya. Kan selalu yang saya tengok macam ini. Saya pun belajar tahu, saya pun baru tahu setelah saya di Malaysia. Jadi kalau saya pun dibagi masuk lorong ataupun saya dibagi untuk memotong macam itu, maka saya pun akan menyalakan lampu double signal lah macam itu kan. Dua kali. Pip, pip, kadang 3 kali macam tu. Terkadang kalau kita tengok dari cermin belakang, dia orang akan balas balik tau. Macam dia akan bagi lampu tinggi yang 2 kali macam itu. So itulah keunikan di jalan raya para pengendara di Malaysia ini ya. Mereka mempunyai cara tersendiri untuk bertoleransi. Ya, meskipun di dalam kereta ya, di dalam kendara, dia orang nak say thank you sebab anda sudah memberikan saya jalan, memberikan saya ruang. Dia orang akan buat cara dia orang. So ada tak pemirsa yang punya pengalaman sendiri? Kod-kod ada yang bawa lori kan? Macam mana pemirsa jika dibagi memotong, dibagi ruang ya, dibagi untuk masuk lorong macam tu. So macam mana agaknya para pengendara atau yang bawa lori mengucapkan terima kasih kepada orang belakang, kereta belakang, pengendara belakang. Boleh tak share dekat dalam
section komentar. Oke, lanjut ya pemirsa. Kalau pemirsa tak percaya, ini adalah satu keunikan lagi yang memang di Malaysia ini orang sudah memahami lah. Seperti apa? Jom. Oke, malam ini kita coba tunjukkan beberapa keunikan ataupun sifat pemanduan orang Malaysia. Oke, di hadapan saya ini ada dua jalur, lorong kanan untuk laju, lorong kiri untuk pengemudian yang nyantai. Oke, kita lihat di depan ini ada dua kereta. Kita coba tunjukkan saja kepada sahabat-sahabat. Di sini itu untuk horn tidak digunakan. Apa itu horn? Klakson. Nah, seperti di depan ini, kita coba kejar, kemudian nanti secara langsung kalau memang dia pembawaannya laju, dia pasti akan tukar lorong. Tak perlu kita horn, kita tunggu saja. Oke, pastinya kita mengikuti dengan jarak yang aman, karena ketika dulu kita mengambil lesson itu ada materi yang harus kita pelajari dan itu pun harus lulus. Betul. Fungsinya materi ya agar kita itu patuh pada aturan jalan raya. Itu paling betul. Paling penting. Karena di setiap jalan itu ada peraturannya masing-masing. Nah, seperti ini. Kalau mereka ataupun kereta depan itu tidak mau laju, maka akan memberi peluang kepada yang belakang untuk laju. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan horn, tip dan sebagainya. Secara tidak langsung. Sama sebaliknya. Kalau saya sendiri di belakang itu ada kereta yang mau motong, mau cepat, ya saya harus tukar lorong, memberi laluan pada orang yang ada di belakang saya. Seperti itu. Itu adalah cara pemanduan orang Malaysia. Oke, kita coba lihat lagi depan ini. Sebetulnya depan sana itu pun kosong. Oke, kita ikuti jarak aman. Pastinya. Oke, kita tunggu apakah tukar lorong. Nah, secara tidak langsung yang depan itu akan memberi laluan kepada yang belakang yang ingin laju. Nah, seperti itu. Seperti depan ini, Honda City ini pun sebetulnya nggak laju juga. Kita coba lihat apakah tukar lorong ataupun enggak. Oke, kita ikuti belakangnya apakah tukar lorong ataupun tidak. Oke, nah coba lihat secara tidak langsung sifat pemanduan itu kita tidak perlu membunyikan horn ataupun klakson secara otomatis, dan itu kebanyakannya semua digunakan pakai oleh pemandu-pemandu ataupun rakyat Malaysia, kecuali orang mabuk. Nah, seperti itu. Benar-benar. Kita coba lagi depan itu, kita tes Itu sekali betul. lagi. Nah, depan tuh ada Oke, kali kereta ini apa pula ini? kita tengok. Saga. Kita coba memberi laluan ataupun tidak. Ya. Oke, Oke, kita coba ya. kita saksikan Seumpama sama-sama apakah kita ini memberikan mau jalan. cepat gitu. Nah, Ini kita berikan contoh sekali lagi. Apakah memberi laluan? Coba sahabat lihat. Nah, memberi laluan kan? Itu adalah kebaikan ataupun gaya pemanduan mantap. rakyat Malaysia. Ini juga yang saya akan bahas ya. Selalu juga kalau di jalan raya Malaysia ini, para pengendara kereta meskipun dia berada di line yang kanan, lorong kanan itu lorong yang laju ya. Yang tengah itu untuk yang biasa aja lah, yang kiri untuk muatan berat lah macam itu. Jadi kalau yang kanan ini tak boleh kita membawa kereta sangat perlahan. Nah, jadi para pengendara termasuk saya lah, kalau saya berada di lorong yang kanan itu, ya semaksimal mungkin saya kena laju lah, tapi tak boleh lah lebih daripada had kelajuan kan. Jadi tak boleh kita fokus ke depan saja, terkadang kena tengok juga cermin belakang. Terkadang ada kereta dekat belakang kita tu dia nak laju,
Jadi kita akan bagi di laluan. Caranya macam tadi. Kita akan pergi ke sebelah kiri, ke lorong yang tengah, macam itu ya. Memang tak ada, tak pernah. Saya tak pernah ya menjumpai saya di lorong kanan tuh kan. Lepas tu ada pengendara di belakang yang nak lalu lah macam tu. Dia orang terkadang tak bunyikan horn pun. Rasa macam takut ya kan nak bunyikan horn tuh. Kadang dia orang bagi lampu tinggi 2 kali pip macam itu. So kita akan nampak kan dekat cermin. Saya pun terkadang tak perasan pemirsa. So ini kesedaran civic dia orang ya. Etika dia orang dalam berkendara, adab dia orang dalam berkendara memang sangat terbaik. Ya tak perlu nak hon-hon macam tu. Itulah sangat diperlukan, itulah diwajibkan. Kita kena ada lesen. Sebab kalau kita ada lesen, kita dah tahu dah ya undang-undang jalan raya, ya apa yang patut, apa yang tak patut macam tu. Tapi kalau kita tak ada lesen, suka-suka hati kita lah, kita pun tak tahu. Ya kan, macam kalau ada di simpang 3, kita pun tak tahu. Kalau tak ada lesennya, kita tak tahu siapa yang punya jalan utama yang kena lalu. Macam tu. Tapi kalau kita punya lesen, kita belajar. Ya kan? Kita ada ujian komputer, kita ada ujian lisan, ada ujian litar, jalan raya macam itu. So kita tahu macam mana dekat sini, oh sepatutnya ini tak boleh macam tu. Nah, saya yakin yang macam-macam ini say thank you, kesedaran sendiri rakyat Malaysia ni ya. Toleransi. Sebab itulah di negara Malaysia ini hidup dengan harmoni. Begitu, tak perlu nak berebut-rebut kan. Kesabaran tahap rakyat Malaysia ini memang tinggi sangat. Bayangkan ya, kalau time hari raya itu boleh jam panjang sangat. Tak perlulah hari raya ya, macam terjadi eksiden ya, kemalangan. Itu kan kereta kan tak jalan kan, jam jadinya. Tak ada pun bunyikan horn. Ya udah dekat situ aja. Buat apa nak horn kan? Kalau horn pun boleh ke terus dibagi jalan. Tapi kalau jam macam mana pun ya, kesedaran rakyat Malaysia ni termasuk saya lah. Kalau ada ambulans namanya nak lalu, pasti diusahakan untuk memberi laluan agar ambulans tu boleh lalu. Terbaik. Jadi itulah ya pemirsa, untuk para penonton di luar sana yang baik tolong dicontohi. Ini bukan untuk membanding-bandingkan ya. Ambillah sisi yang positif. Tak salah pun kalau kita mencontohi, macam jika ada orang memberi laluan, itu kan nampak kita beradab, betul tak? Oke, jadi itu saja ya pemirsa di video hari ini. Jangan lupa kepada pemirsa yang kut-kut ada yang nonton video ini, yang bawa lori ke, bawa trailer ke. Kalau pemirsa dibagi laluan untuk nyelip-nyelip macam tu, macam mana cara pemirsa untuk berterima kasih kepada pengendara atau kereta yang telah memberikan laluan kepada pemirsa? Boleh tak jawab di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.